Bismillah teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Itu apanya? Halo semuanya, perkenalkan gue Aldian Alvarez, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri ITB Angkatan 2019. Kali ini gue mau berbagi sedikit cerita tentang perjuangan gue masuk ke ITB melalui jalur SBMPTN. Karena di video sebelumnya ada yang komen buat minta diceritain nih tentang perjuangan gue. Dan karena sekarang lagi zaman-zaman UTBK ya, siapa tahu cerita gue bisa memotivasi teman-teman yang nonton yang lagi berjuang buat SBMPTN. Buat latar belakangnya dulu, jadi gue itu dulu SMA di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin Jakarta, ya salah satu sekolah favorit di Jakarta. Terus SMA gue ini SMA berasrama dan kita seangkatan cuma 77 orang, jurusannya itu cuma ada jurusan IPA. Jadi gue otomatis jurusannya IPA. Pas SMA ini gue itu bisa dibilang bukan orang yang berprestasi banget gitu lah, soalnya kelas 12 terakhir nih gue itu peringkat 55 dari 77, yang artinya gue sepertiga angkatan, ya yang artinya gue sepertiga angkatan paling bawah, ya maksudnya urutan gue paling bawah gitu lah, sepertiga paling bawah. Terus sekolah gue ini bukan sekolah yang unggul dalam bidang SNMPTN lah. Jadi sekolah gue waktu itu yang SNMPTN tuh cuma 27 orang yang daftar, dan yang keterima itu cuma 11, dan 11 itu 10 ITB, 1 Unpad. Univ-univ kayak UGM, UI itu kayak gak ngerti kenapa tapi gak nerima mahasiswa dari sekolah gue. Karena gue peringkat 55 dari 77 orang nih, gue gak bisa daftar lewat SNMPTN, jadi akhirnya gue ke SBMPTN. Pas kelas 11, gue itu termasuk anak yang aktif di OSIS, jadi gue sering ikut forum-forum OSIS di luar sekolah, dan di sana gue menemukan banyak banget anak-anak super keren, maksudnya kayak anak-anak OSIS dari SMA lain super keren, dan mereka ini rata-rata anak IPS. Dari situ gue sempat mikir kayak apa nanti gue kuliahnya jurusan sosum aja gitu kan. Nah waktu itu gue sempat mikir buat lanjutnya ke ilmu hukum, ilmu politik, atau ilmu komunikasi. Kalau nggak salah ya di antara tiga itulah yang gue sempat minat. Tapi itu pas kelas 11 gue kayak masih ngawang-ngawang nih mau gimana ya nanti pas kelas 12. Kayak terus lanjut pas kelas 12 awal-awal tuh gue masih jadi pengurus OSIS. Terus ada beberapa proker yang cukup menyita waktu, jadi jujur gue kelas 12 gak terlalu fokus belajar tuh awal-awal. Sampai akhirnya di bimbel gue, dulu gue bimbel di proses inten Pasar Rebo. Waktu itu ada tryout, gue ikut tryout dan gue gak bisa ngerjain soalnya. Terus gue tidur, kayak misalkan dikasih waktu 3 jam, gue ada kali tidur kayak sejam gitu. Ya itu artinya gue udah mentok banget, gue udah nyoba ngerjain soal dan gue gak kelar-kelar tuh. Ya udah akhirnya hasil tryout keluar, gue peringkat 118 dari 130. Ya di situ gue merasa kayak anjir bodoh banget gue kan. Tapi ya udah, selain sisi gue mikir kayak ini masih awal-awal, jadi ya gue masih santuy-santuy aja. Nah terus kalau di Inten itu kan apa kayak ibaratnya semester pertama itu kita masih jurusan IPA gitu kan, terus nanti di akhir pas intensif kita bebas mau milih sosum atau saintek. Nah di situ gue mulai nentuin nih gue mau jurusan sosum atau saintek, karena gue itu walaupun jurusan gue IPA, gue tuh nggak merasa bahwa gue ini anak yang IPA banget. Jadi fisika gue biasa aja, matematika gue biasa aja, biologi kimia gue juga biasa aja, dan kalau ditanya gue suka apa enggak, gue suka-suka aja tapi nggak suka banget gitu. Jadi ya gue lebih tertarik ke ilmu sosial gitu sebenarnya. Terus gue nentuin nih gue pengen jurusan apaan kan. Waktu itu yang jadi pertimbangan gue adalah sekolah gue ini sangat punya target baik di UN, di ujian nasional, dimana gue harus ngerjain soal-soal IPA. Di situ gue mikir kalau misalkan gue ngambil UTBK Soskum, nanti gue harus belajar 2 kali nih, gue harus belajar IPA dan gue harus belajar IPS. Terus karena gue merasa waktu itu gue belum bisa membagi waktu gue dengan baik buat fokus di kedua pelajaran itu, gue akhirnya nyari jurusan di saintek yang lumayan IPS, maksudnya yang nggak IPA banget gitu, yang banyak sosialnya juga. Dan keluarlah 2 jurusan teratas, teknik industri dan perencanaan wilayah kota. Terus gue nyari tahu nih kira-kira kampusnya itu apa yang bagus gitu kan. Dan waktu itu gue itu pengennya masuk ke kampus Universitas Gadjah Mada, ke UGM. Kenapa gue mau ke UGM? Karena gue berpikir bahwa ITB itu terlalu akademik. Maksudnya akademiknya berat banget lah, apalagi buat orang yang kayak gue, maksudnya yang gak pinter-pinter banget. Takutnya gue menjalani kuliah dengan tidak enjoy di ITB. Makanya gue milih ke UGM, dan waktu itu gue berpikir mungkin di UGM lebih santai daripada di ITB. Sampai waktu itu ada motivator datang ke sekolah gue yang seminar tentang PTN, cara masuk, cara belajar gitu-gitu. Waktu itu di kelas tuh ditanya, siapa di sini yang mau masuk ke ITB gitu kan. Setengah angkatan gue angkat tangan. Terus siapa yang mau masuk UI? Setengah angkatan gue juga angkat tangan. Pas ditanya siapa yang mau UGM, satu ruangan tuh dari 77 orang yang angkat tangan tuh cuma gue. Jadi angkatan gue yang benar-benar pengen mau UGM ya gue doang. Nah akhirnya kan gue udah pengen banget nih masuk UGM. Ya udah gue mulai menanamkan motivasi lah ibaratnya buat belajar. Terus akhirnya gue mulai turun jabatan dari OSIS. Dari situ gue berpikir kayak gue udah gak ada
kesibukan lain lagi. Jadi ini waktunya gue buat fokus buat ambis di SBMPTN dan UN. Ya udah, waktu itu di meja gue pasang stiker UGM. Maksudnya kayak gue ngeprint logo UGM terus gue tempel di meja gue. Gue sering banget belajar pakai almet UGM. Jadi abang gue itu alumni UGM, terus gue pinjam almetnya buat belajar. Jadi gue kerasa aja gitu motivasinya, dan setiap gue latihan soal tuh gue nulis nih kayak Aldian TI UGM 2019. Pokoknya gue selalu nulis kayak gitu. Terus yaudah gue mulai belajar, gue mulai belajar buat tryout inten juga. Jadi inten itu kan sebelum kita tryout tuh ada kisi-kisi. Pas kisi-kisinya ini gue selalu nulis juga tuh Aldian TI UGM 2019. Gue kerjain terus gue kirim ke grup inten, ke grup anak-anak MHT yang inten atau grup kelas gue di inten. Terus gue selalu minta, cuy ini gue udah ngerjain kisi-kisi, nanti coba dicocokin sama jawaban kalian ya, kalau ada yang salah ingetin gue dan doain gue semoga gue masuk TI UGM. Ya udah, pokoknya waktu itu gue sering banget nyebut TI UGM lah biar orang-orang ngedoain gue. Nah pas gue nge-share kisi-kisi gue itu hampir selalu ya ada 1-2 yang ngoreksi gue, dan dari situ ya gue belajar lagi, gue belajar terus pas udah gue menentukan buat ngambis ini, gue memanfaatkan waktu gue walaupun kecil untuk belajar. Jadi kalau misalkan gue capek buat ngerjain soal gitu, gue biasanya nonton YouTube tentang cara cepat ngerjain soal ini, cara cepat ngerjain soal matematika SBMPTN. Pokoknya banyak banget tuh di YouTube, sampai gue bikin playlistnya di channel sampai gue bikin playlistnya di YouTube gue buat video-video apa yang bakal gue tonton di waktu gue senggang. Ya videonya nggak lama sih, kayak cuma misalkan 2 menit sampai 5 menit, tapi itu lumayan manasin otak gue buat terus belajar gitu kan. Nah udah, terus ya udah gue belajar di inten, dan perlahan peringkat gue tuh udah mulai naik sampai kayak dari 118 gue naik ke peringkat 50-an, 30-an, terus akhirnya gue stabil di 20 besar lah di inten sampai akhir gue les di inten. Terus waktu itu tibalah saatnya gue untuk UN. UN itu bulan April, jadi 2 minggu sebelum UN tuh gue fokus bener-bener buat belajar di UN, dan gue nggak belajar SBMPTN. Gue juga kayak nggak datang inten karena di sekolah gue aktif banget tuh buat buat belajar persiapan UN. Nah terus abis UN itu karena gue berasrama, jadi kan tanggungan sekolah itu kan cuma sampai UN. Nah sekolah gue itu nyuruh anak-anaknya buat pulang dari asrama buat kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan kan rumah gue tuh di Kemayoran, tapi gue inten di Pasar Rebo, kira-kira tuh jaraknya sekitar 25 km. Nah kalau gue bolak-balik terus ya gue malah capek di waktu, gue malah rugi di waktu kan, dan gue capek di perjalanan. Terus waktu itu akhirnya sekolah ngebolehin buat kita tetap di asrama, tapi pas udah dibolehin tuh ya sebenarnya nggak banyak juga kamar yang dibuka buat angkatan gue. Waktu itu kalau nggak salah cuma ada 2 atau 3 kamar, dan ya pokoknya ujung-ujungnya yang nginep di asrama tuh cuma gue doang, dan ada satu teman gue, dia namanya Danes, dia sekarang di FTTM ITB. Yaudah kita nginep tuh di asrama, soalnya kita di inten sama-sama di Pasar Rebo tapi rumah kita jauh. Nah terus kalau misalkan ditanya kenapa gue nggak pindah inten aja, karena gue udah nyaman di inten Pasar Rebo, gue udah kenal temen-temennya, gue udah kenal guru-gurunya gitu kan. Ya udah akhirnya gue lanjut nginep di asrama, bolak-balik asrama inten. Dan waktu itu pas udah zamannya mulai intensif tuh, inten dari jam 8 sampai sampai jam 5 sore gitu, tapi kita masih boleh belajar sampai malam. Dan gue biasanya tuh gue belajar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Gue tuh waktu itu ibaratnya kayak gue datang duluan tapi gue baliknya belakangan. Nah waktu itu pas sekitar ini kita balik pas bulan Februari atau Maret, itu kan ada pengumuman SNMPTN dari teman-teman gue yang udah lolos SNMPTN. Nah teman-teman gue yang udah lolos SNMPTN ini itu bisa dibilang ibaratnya kayak orang-orang terpintar di angkatan gue lah. Dan gue waktu itu berpikir gimana caranya gue bisa bersaing sama mereka, gimana caranya gue bisa bersaing sama orang-orang yang punya kepintaran di atas gue gitu kan. Gue waktu itu berpikir kalau misalkan gue nggak lebih pintar dari mereka, paling enggak gue harus lebih rajin dari mereka biar gue bisa bersaing sama mereka. Itu yang waktu itu gue pikirin. Nah dari situ itu bener-bener kayak ngebangun mindset gue buat terus belajar. Sampai waktu itu gue juga punya mindset bahwa oke, Aldian, lo itu seorang pejuang, dan ketika lo mau menggapai impian lo itu harus berjuang. Nah setiap gue belajar gue selalu nanemin mindset itu di kepala gue. Jadi belajar itu rasanya entah kenapa UTBK persiapan SBMPTN tahun lalu itu gue sangat enjoy buat belajar gitu. Ya mungkin beberapa kali capek, mungkin beberapa kali gue merasa kayak anjir gue nggak ngerti, tapi itu semua sementara doang. Setelah gue berpikir mindset gue semangat lagi belajar. Sampai waktu itu tuh pas abis gue UN tuh, waktu itu kita field trip ke Jogja. Abis itu balik dari Jogja itu kita sampai di Jakarta tuh jam 5 pagi, sampai jam 5 pagi, tapi jam 8 itu ada inten. Nah pas di kereta gue berpikir nih, nanti gue inten gak ya? Yang terlintas di kepala gue tuh waktu itu, lu inten aja Al gitu kan, siapa tahu malaikat ngelihat lu inten dan ngabulin doa lu biar lu masuk PTN, biar lu masuk UGM. Waktu itu gue mikir kayak gitu. Ya udah gue paksain gue ke inten. Ya mungkin waktu itu belajar gue nggak efektif ya, karena mungkin gue capek di kereta. Terus juga pokoknya hari itu tuh anak MHT yang inten tuh cuma gue doang. Sampai guru-guru inten tuh kayak, lah kamu bukannya baru balik dari Jogja gitu kan. Ya tapi mindset gue itu ngebangun gue buat terus semangat belajar gitu. Dan ketika gue maksain gue inten
Inten walaupun gue baru dari Jogja, baru field trip dari Jogja, itu kayak walaupun gue nggak efektif belajar, itu membangun membangun energi buat gue bisa merasa kayak, oh Aldian, lu udah berusaha memantaskan diri biar lu dapet PTN. Semoga Tuhan mengabulkan doa lu. Ya intinya gue intinya itu kayak jadi sugesti tambahan gue buat energi belajar gue buat berikutnya. Ya udah, akhirnya pas gue udah zaman intensif Inten, kayak gue rajin banget nginten gitulah, sampai ya gue mengakui bahwa gue itu budak Inten dan gue sangat suka dengan cara belajar Inten gitu. Nah, terus pas di Inten ini, cara belajar gue di Inten ini gimana? Jadi gue selalu menyiapkan pertanyaan ketika gue ketemu guru. Ini khususnya buat pelajaran biologi. Jadi ada guru gue namanya KPL, dia guru biologi. Biologi itu kan banyak hafalan dan gue gampang banget lupa. Kayak misalkan bedanya kingdom ini dengan kingdom ini, family ini tuh apa aja, terus siklus Krebs pas tahap ini ngasilin apa, berapa ATP gitu, itu kan sering banget gue lupa kan. Gue selalu nyatet di HP gue apa aja yang gue gampang lupa dan apa aja yang harus gue tanyain ketika gue ketemu guru gue. Jadi ketika jam istirahat, gue selalu datang ke KPL buat nanya, Kak, ini DNA tuh kalau gini tuh begini kan. Ya pokoknya gitulah, gue udah lupa sih sebenarnya biologi tuh waktu itu gue belajarnya apa aja, tapi gue sangat memanfaatkan waktu gue ketika gue ketemu guru gue buat bahas lagi tuh materi. Dan sebelum gue pulang dari Inten tuh pasti gue selalu ke KPL buat minta kayak, Kak, coba tes saya, Kak, gitu. Nah ya udah, pokoknya buat gue nanemin konsep biologi gue dengan cara kayak gitu. Terus kalau matematika, ya gue biasanya ngerjain soal pakai pensil, gue hapus, ngerjain pakai pensil, pokoknya sampai gue lancar ngerjainnya dengan catatan gue harus paham konsepnya. Jadi matematika itu ya kita nggak bisa hafalan doang, tapi kita harus paham konsepnya juga sebenarnya kan. Nah terus apalagi ya, kayak misalkan pelajaran bahasa Indonesia itu kan banyak banget tuh aturan PUEB-nya kan, dan gue gampang banget lupa. Ya udah, gue datang ke guru gue namanya ada KZT, Kak Santi, buat ngejelasin tapi gue rekam. Jadi ketika gue lupa, ya gue tinggal muter rekaman itu. Kakak tanya, buku itu sudah dibukukan belum? Udah. Sudah diterbitkan? Udah. Sudah diterbitkan, masuknya sudah disebarluaskan? Udah. Oke, sudah kan? Udah. Majalah. Nah terus kira-kira ya cara belajar gue di Inten kayak gitulah, dan itu bisa dibilang apa ya, cukup capek karena gue belajar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, terus gue nyampe asrama, gue bahas-bahas soal lagi, gue ngerjain soal, gue bikin catatan, kira-kira gue tidur jam 11 malam gitulah. Mungkin kelihatannya capek banget, tapi kalau gue inget-inget tuh gue sangat entah kenapa kayak mungkin sugesti, gue merasa gue enjoy aja gitu belajar, gue nggak ngerasa capek yang gimana banget dibanding gue ketika kuliah sekarang gitu. Mungkin gara-gara mindset itu ya sugesti gue buat semangat belajar tuh kebangun terus. Dan akhirnya tiba waktunya gue untuk UTBK. Waktu itu gue UTBK di Bogor waktu itu, soalnya gue nggak dapet server di Jakarta, gue dapet di Bogor. Waktu itu gue UTBK kalau nggak salah di SMA 3 atau SMA 5 Bogor. Pas UTBK ini pokoknya suasananya tenang banget, dan gue nggak suka ketenangan yang kayak gitu banget lah, kayak serius banget gitu kan. Ya udah, gue akhirnya nelfon temen gue buat bercanda sedikit lah biar gue nggak kaku-kaku banget gitu kan. Pas ngerjain soal itu menurut gue bisa-bisa aja dan gue lancar-lancar aja gitu kan. Terus ketika selesai UTBK juga gue bilang ke bokap gue kayak, ya insya Allah hasilnya lumayan lah gitu kan. Ya paling nggak waktu itu ekspektasi gue paling nggak dapat angka 670 atau 680-an lah. Tapi pas pengumuman itu yang namanya nilai gue tuh hancur banget. Nilai gue tuh gak hancur-hancur banget, tapi ya gak masuk passing grade lah kalau misalkan gue mau masuk ke TIUGM. Waktu itu gue ngebandingin nilai-nilai gue sama orang di edukasi sistem. Di sana gue gak masuk kuota kalau gue mau di TIUGM. Waktu itu tuh nilai gue tuh 614. Dan gue kayak gue udah kayak anjir, gue mau kuliah di mana gitu kan. Ya walaupun masih lu UTBK 2, tapi kan tetap aja lu UTBK tuh menentukan lu masuk PTN mana gitu kan. Nah sedihnya lagi adalah ketika gue udah pengumuman, gue dapet nilai yang tidak sesuai harapan, keluarlah pengumuman tryout Inten, dan ini peringkat tertinggi gue di Inten. Waktu itu gue sempet sampai peringkat 3 di Inten, tapi UTBK gue kurang bagus gitu. Ya udah, gue kayak ke wali kelas gue namanya KWI, gue bilang kayak, Kak, buat apa nilai Inten saya bagus tapi kalau misalkan UTBK saya jelek gitu kan. KWI terus kayak guru-guru yang lain juga intinya nasihatin gue ya udah nggak apa-apa, sedih dulu gitu kan, tapi besok-besok semangat lagi belajarnya. Ya udah, gue waktu itu ya gue menikmati waktu gue lah, gue nonton film sendiri macem-macem, terus energi gue udah mulai kekumpul dan akhirnya gue belajar lagi buat UTBK 2. Nah di UTBK 2 ini gue tuh minggu terakhir, gue milihnya kan dulu tuh ada kalau nggak salah misalkan ada 3 minggu, gue milihnya di minggu terakhir. Jadi sebelum gue UTBK, teman-teman gue yang udah UTBK 2 duluan nilainya udah pada keluar, dan jarang banget ada orang yang nilai UTBK 2-nya itu lebih tinggi daripada UTBK 1. Mungkin waktu itu gara-gara pembobotan gitu kan. Jadi ketika UTBK 1 banyak soal yang belum banyak orang bisa jawab, akhirnya mereka bisa jawab di UTBK 2. Jadi UTBK 2 tuh mungkin bobot nilainya pada turun. Nah terus gue tuh sedih banget, kayak gak sedih gimana ya, gue tuh kayak cemas banget. Gimana kalau nanti misalkan UTBK 2 gue jatuh juga, gue nggak naik gitu nilainya. Ya udah, itu gimana ya? Ya udah, akhirnya gue nyari tahu ke orang-orang
orang siapa sih yang dapat nilai UTBK naik gitu. Dan gue menemukan salah satu teman gue namanya Renanda. Nah si Renanda ini dia kalau nggak salah tuh nilainya tuh dari 640 naik jadi 680. Terus gue akhirnya waktu itu UTBK 2 gue waktu itu di Bandung, di UPI Bandung. Dan pas di perjalanan kereta gue ngelain si Renanda, gue bilang kayak, Ren gue mau UTBK 2 nih besok, tapi gue takut banget soalnya orang-orang nilainya pada turun, kan nilai lu naik, kasih gue motivasi dong gitu kan. Ya udah Renanda pokoknya ngetik panjang banget, dia ngasih gue motivasi. Intinya ya pokoknya lu berusaha yang terbaik, apapun hasilnya nanti lu serahin sama yang di atas Al, semoga itu udah yang terbaik gitu kan. Terus si Renanda ini ngasih saran ke gue buat minta maaf dan minta doa ke guru-guru di sekolah gue di MHT. Ya udah, pada saat itu gue langsung nge-WhatsApp semua guru yang gue punya kontaknya, semua karyawan. Jadi gue WhatsApp, gue ketik tuh satu-satu, nggak ada yang gue copy paste, gue ketik satu-satu kayak, Pak saya besok mau UTBK, doain saya semoga saya bisa masuk PTN gitu kan. Saya minta maaf kalau misalkan saya ada salah Pak. Ya gue ketik kayak gitu semuanya sampai ke kepala sekolah gue, ke orang TU, terus semuanya gue WhatsApp. Terus ya udah itu gue udah mulai tenang buat UTBK 2 dan akhirnya tiba hari dimana gue harus UTBK 2. Nah di UTBK kedua gue ini server gue itu mati 2 kali. Itu wah itu gimana ya, kayak gue udah berusaha tenang tapi tetap aja gimana sih rasanya kayak lu lagi ujian penting banget tapi servernya mati gitu kan. Dan pas ketika UTBK kedua itu juga gue merasa gue ini nggak lebih baik daripada UTBK 1. Gue banyak banget soal yang gue bingung, itu banyak banget soal yang gue skip gara-gara gue nggak ngerti, dan banyak banget soal yang gue keliru. Kayak gue bahas soal bareng teman-teman gue tuh banyak banget jawaban gue tuh yang berbeda sama mereka, dan itu membuat gue tambah sedih. Waktu itu pas gue habis UTBK 2 gue keluar ruangan, gue ketemu teman-teman gue, mereka itu dengan cerianya mereka kayak, iya tadi gue bisa kok ngerjainnya, intinya kayak gitulah. Dan gue merasa anjir gue nggak bisa ngerjain apa-apa, gue sedih banget. Terus gue ya udah, ketika temen gue merasa tenang gue gelisah banget tuh. Dan waktu itu tuh lagi bulan Ramadan, lagi bulan puasa. Waktu itu tuh kita dari sekolah gue yang UTBK di Bandung tuh sekitar ada 10 orang. Terus kita ngumpul di salah satu mall di Bandung, kita buka puasa di sana. Tapi gue nggak nafsu makan, gue bener-bener cuma minum doang, gue nggak makan. Dan gue waktu itu langsung nelfon orang tua gue, nelfon nyokap gue bilang kayak, mah tadi aku udah UTBK tapi aku nggak bisa ngerjain, gimana nih nanti hasilnya, kalau nggak memuaskan aku mau kuliah di mana gitu kan. Tapi nyokap gue bilang kayak, ya udah kamu kan udah berusaha, nanti tungguin aja hasilnya, semoga hasilnya baik gitu kan. Nah terus udah gue mulai tenang juga. Dan kebetulan karena itu bulan Ramadan, waktu itu kita bermalam di Masjid Salman ITB. Oke, kita berdoa lah buat kita semua teman-teman MHT semoga bisa dapat PTN yang diinginkan. Terus sambil nunggu pengumuman UTBK kedua, gue ini mempersiapkan buat ujian UTUL UGM. Cuma di Inten itu lebih diutamain buat SIMAK UI. Jadi gue lebih belajar UTUL UGM mandiri. Di Inten gue belajar SIMAK UI, terus gue belajar mandiri UTUL UGM. Nah waktu itu gue juga kan karena udah gak sering ke Inten, jadi gue udah mulai tinggal di rumah gue. Terus kalau misalkan gue belajar UTUL UGM, waktu itu gue biasa belajar di Perpusnas. Gue belajar sendiri tuh, gue ngerjain UTUL UGM. Ya beberapa kali ada teman gue yang gue ajakin belajar bareng dan mereka datang ke Perpusnas. Terus belajar dan akhirnya keluar nih pengumuman nilai UTBK kedua. Nilai UTBK kedua gue keluar dan gue kaget banget. Ternyata nilai UTBK 2 gue itu hasilnya cukup memuaskan. Waktu itu gue dapat nilai rata-rata 710. Gue kaget banget karena gue merasa nggak bisa ngerjainnya gitu. Tapi gue bisa dapat nilai 710. Mungkin ini berkat doa-doa dari guru-guru gue dan teman-teman gue. Ya udah, ketika gue udah punya nilai, kita nentuin dong. Kan kalau tahun lalu tuh kita dapat nilai dulu. Setelah kita dapat nilai baru kita nentuin kita mau masuk ke univ apa gitu kan. Waktu itu gue galau nih, soalnya gue pengen masuk UGM, tapi kedua orang tua gue itu pengennya gue masuk ke ITB. Ya udah gue konsultasi lah sama orang-orang, sama kating-kating gue yang di ITB. Gue nanya-nanya kira-kira kuliah di ITB gimana. Terus waktu itu juga sempat ada tuh seminar, datang ke sekolah yang motivator yang waktu itu bahas tentang kampus-kampus lagi, dan ketemu kan tuh sama wali murid teman-teman gue lainnya. Terus ketika orang tua dari teman-teman gue ini tahu nilai gue, mereka tuh sangat menyarankan gue buat ke ITB aja. Ya udah gue galau banget tuh, sampai akhirnya gue nanya nih ke bokap gue, mendingan gue kuliah di ITB apa di UGM. Tapi sebelum gue nanya, gue mikir gini, kalau misalkan bokap gue nyebut ITB duluan, gue fix banget langsung bakal ITB. Kalau misalkan bokap gue jawabnya UGM duluan, gue bakal daftarnya ke UGM. Gue nanya ke bokap gue, Pah, aku mendingan kuliah di ITB atau di UGM gitu kan. Terus bokap gue jawabnya, iya ITB bagus, tapi UGM juga bagus kok gitu kan. Nah karena bokap gue jawab ITB duluan, gue langsung banget buka laptop. Gak langsung banget sih, maksudnya kayak yaudah gue ke kamar gue buka laptop, gue daftar di ITB. Waktu itu gue milih ke FTI ITB dan SAPPK ITB. Karena di FTI gue pengen teknik industri, di SAPPK gue pengen perencanaan wilayah dan kota. Waktu itu gue galau nih, pilihan keduanya gue pengen di ITB juga atau di UGM. Soalnya kalau gue milih UGM di kedua, takutnya kan ada isu-isu kayak mana mau kampus top 3 ditaruh di pilihan kedua gitu kan. Ya udah, akhirnya gue SAPPK ITB. Dan apa ya, setelah gue daftar itu antara cemas-cemas tenang gitu. Jadi
Jadi kayak gue tenang udah daftar, tapi gue cemas karena anjir kenapa gue naruh ITB dua-duanya gitu kan. Pasti mereka nilainya tinggi-tinggi gitu. Ya udah, tapi setelah gue daftar ya gue berusaha menenangkan diri lagi. Gue berdoa terus semoga gue dapat di FTI ITB atau di SAPPK ITB. Sambil menunggu ujian, waktu itu gue juga tetap belajar buat UTUL UGM. Gue nggak mau menyia-nyiakan waktu gue aja gitu, takutnya gue nggak masuk ke SBMPTN ITB, terus gue juga nggak punya persiapan buat ke UTUL UGM. Ya udah, gue belajar terus sambil berdoa terus, dan akhirnya pada tanggal berapa ya? Gue lupa tanggal berapa ya, pokoknya waktu itu pengumuman SBMPTN kalau nggak salah jam 10 atau jam 11 pagi. Gue ngebuka sama orang tua gue dan sama teman-teman gue juga, dan hasilnya adalah gue diterima di Fakultas Teknologi Industri. Ya, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Itu apanya? Itu rasanya kayak perjuangan gue selama ini akhirnya terbayarkan gitu kan. Ya walaupun gue masuk ke ITB bukan ke kampus yang gue idamkan dulu, pokoknya setelah gue pengumuman itu gue rasanya lega banget. Kayak perjuangan gue selama ini yang gue dari nol, yang gue dari peringkat 118 sampai akhirnya gue bisa naik sampai peringkat 3 di Inten, akhirnya terbayarkan dengan gue masuk ke FTI ITB. Dan orang tua gue juga waktu itu nangis, nyokap gue nangis. Gue lega banget hari itu, dan gue memutuskan untuk tidak mengikuti UTUL UGM karena gue mikirnya kalau misalkan gue daftar UTUL UGM dan misalkan gue diterima di UTUL UGM, itu ibaratnya gue ngambil satu kursi orang yang akan disia-siakan gitu. Karena pasti ada antara kursi di ITB atau kursi di UGM pasti bakal terbuang gara-gara gue gara-gara gue nggak bisa kuliah di kedua tempat itu kan. Gue juga berpikir nih, kalau misalkan ada satu kursi yang gue sia-siakan, pasti ibaratnya orang itu masa depannya bakal berubah gitu. Ibaratnya yang tadinya dia harus kuliah di UGM, mungkin dia nggak kuliah di UGM gara-gara kursinya gue ambil, gara-gara kursinya gue sia-siakan. Dan ya mungkin masa depan dia bisa lebih baik atau bisa lebih buruk, gue nggak tahu. Tapi intinya gue nggak mau ikut UTUL UGM karena gue takut ngambil kursi orang. Ya udah, sekarang gue udah di Fakultas Teknologi Industri dan gue sedang menunggu pengumuman gue masuk ke jurusan yang gue pengen. Ya, jadi kira-kira kayak gitu sih cerita gue, perjuangan gue masuk ITB. Terus mungkin gue mau menyampaikan beberapa saran gue terhadap teman-teman yang mau berjuang buat SBMPTN nanti. Mungkin gue ada 3 tips gitu ya. Ya, yang pertama, ketika kita mau belajar, kita harus punya mindset bahwa kita itu harus berjuang untuk menggapai impian kita. Dari mindset itu tuh bakal ngubah banget cara pandang kita, cara diri kita bekerja buat belajar. Itu yang gue rasakan. Yang kedua, kita harus manfaatin segala sumber belajar yang ada. Waktu itu gue belajar dari YouTube walaupun kayak cuma 5 menit. Terus waktu itu gue juga join ke Line Square gitu. Di Line itu ada yang kayak misalkan pejuang UTB ke UGM. Gue join ke sana dan di sana tuh mereka sering bahas soal. Nah, ya udah gue sambil mantau aja dari situ ya intinya memanfaatkan waktu yang ada buat belajar. Dan yang terakhir adalah teman-teman jangan lupa untuk berdoa. Ketika gue ketika gue belajar di Inten, ketika gue UTBK, itu gue selalu berdoa kayak ya Allah, berikanlah saya jalan, berikanlah saya kemudahan, berikanlah saya kesempatan untuk dapat berkuliah di Teknik Industri UGM tahun 2019. Ya pokoknya doanya itu harus detail. Ya doa gue akhirnya berubah pas gue akhirnya daftar di SBMPTN di ITB. Ya pokoknya pesan yang ingin gue sampaikan adalah kita harus berdoa. Karena dari doa ini gue merasakan ada energi tambahan buat diri gue biar buat belajar. Ya intinya pada akhirnya kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan gitu kan. Nah, mungkin itu cerita perjuangan gue buat masuk ke ITB. Semoga cerita gue ini bisa memberikan semangat buat teman-teman yang sedang berjuang juga buat SBMPTN atau misalnya ada seleksi mandiri lainnya. Dan kalau misalkan cerita gue ini bisa memberikan motivasi, teman-teman bisa membagikan cerita gue ini ke teman-teman lainnya yang sedang berjuang juga. Kata terakhir dari gue, kita itu seorang pejuang dan kita harus berjuang. Anjay.